Balik lagi di Morning Zone pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk Oke Zoners yang baru gabung, baru ikutan. Dan juga untuk pendengar Trijaya yang juga bisa berinteraksi melalui WhatsApp ya 0812 111 1046. Ini ada beberapa komen ya dari pendengar Trijaya. Ada Pak Aidil. Satu lagi kehebatan Pemret kita Pak Gaib yang terhormat. Coba Bapak lihat di mana ada petunjuk untuk menyalakan hazard saat hujan besar dan tetap berjalan, terutama di jalan tol. Ini sangat berbahaya karena itu artinya sen kiri dan kanan tidak berfungsi. Oke, terus ada juga dari Pak Irto. Loh, jangan nyalain hazard dong, salah. Hazard itu hanya dinyalakan pada saat darurat dan mobil berhenti, bukan saat berjalan saat hujan. Oke, terus ada Ko Andreasli. Speed biasa cuma 80 maksimal 100 km per jam. Jangan dipacu tinggi kecuali kosong kalau misalnya ngelewati trek-trek yang kayak tadi ya. Hujan otomatis lebih rendah di luar negeri walau tol ruas kendaraan tetap dipacu hanya 80 atau 70 80 itu jarang. Lebih dari itu ada speed monitor kendaraan bisa ditilang elektronik. Oke. Ya nanti mau komen-komen juga bisa ya melalui WhatsApp 0812 111 1046. Oke. Ini saya baca juga di okezon.com pegawai Komdiji yang baru ditangkap, yang 2 orang lagi berarti ya. Itu ternyata penghubung ke bandar judi. Ngeri. Waduh, penyambung. Oke, langsung dah. Langsung ya. Dibagi nih. Bagi langsung, udah. Ini saya pakai yang gold. Jadi ya. Kurang satu. Ada yang nyampin banget. Nih. Polisi. Wah, polisi. Tapi nggak apa-apa Pak. Yang lagi diberantas kan judi online. Jadi judi kan konvensional ya? Nggak apa-apa. Pertanyaannya, judi begini masih ada nggak? Ada sih Pak. Masih ada ya? ada, betul. Masih ada. Cuman memang bedanya sama judi online. Kalau judi ini kan localize. Begitu diberantas di situ, jangan udah selesai. Ya. Kalau judi online itu kan worldwide nih. Iya, betul. Siapa aja orang yang di kampung yang lagi di WC juga bisa selama handphonenya ada internet, ada kuota, ada aplikasi. kuota bisa main. Fadli juga kayaknya sering di WC kalau pegang handphone. Cuman nggak tahu ngapain. Browsing ya betul. Okezon.com. Oh iya, tapi jangan di WC dong. Ya nggak apa-apa, ngisi waktu Pak. Karena di situ suntuk nanti. Yang Komdigi 2 lagi tuh ya. 2 lagi ya yang sempat buron dan kemudian dia ternyata menjadi penghubung dan menjadi ada justru bunkernya ya, menjadi dia yang memegang uang selama ini dan nilainya cukup tinggi. Dan ini juga polisi mengamankan uang cash senilai 300 juta rupiah dan uang tersimpan dalam rekening senilai 2,8 miliar rupiah. Ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra. Ada nama. 2 orang tersangka baru merupakan pengembangan dari 15 orang tersangka, tapi Wira belum membacakan atau membeberkan secara lengkap kronologi penangkapan. Cuma ada inisial aja. Apa inisialnya? Yang buron sih, bukan yang ditangkap ya. Yang inisial A dan juga inisial MN yang buron. Terus yang ditangkap ini siapa ya? Bapak mungkin udah dengar Pak? Belum ya? Saya cuma menyebutkan kemarin ada informasinya tuh Menteri Koperasi yang dulu Menkominfo Budi Ari menyebut inisial T. Yang juga merupakan katanya teman dari salah seorang mantan menteri ya. Nggak usah kita sebut lah menteri. Tapi kita jadi makin seru nih. Ya. Kok ini kok ada apa tuh? ada kayak garis penghubung kayak tiba-tiba ada garis penghubung. Iya. Ngeri juga kita ya. Terus inisial T ini juga aktivis politik yang katanya jadi tim ses salah satu calon gubernur DKI. Gitu. Tapi waktu itu udah dibantah juga masalah satu tim ses. Ini dibantah, tapi kan ini sudah dibantah oleh jubirnya ini Pangeran Siaan ya, temannya Bang Ma'ruf juga, sama Reinhard. Kita dulu nih hubungannya temannya Bang Fadli ya. Aman lah. Itu dibantah itu dia bukan tim ses. Artinya sosok ini ada dong. T ini berarti kan ada ya gitu. Nah, tinggal T ini sama nggak ya sama yang disebut Pak Beni waktu itu yang T juga tuh? Beda kali ya? Beda kayaknya, beda. Yang itu kan tuyul, karena belum nggak ada yang ini T ini berarti kan sosoknya ada nih. Nah tinggal harapan kita, harapan publik ini jangan nguap lagi kayak
yang kemarin Bang Ma'ruf. Iya, sebenarnya kan memang ini banyak kasus perjudian ya, apa kemudian melibatkan judi online. Bahkan kalau kemarin Kapolri ketika di DPR kan dia bilang bahwa sudah menetapkan 9.000 tersangka judi online. Kemudian juga ini data ya, kita ngomong data. Karena jurnalis ini kita bicara data ya. Terus kemudian dan 9.000 tersangka sudah diamankan, kemudian sudah memblokir 5.991 rekening dan menutup 60.108 situs judi online. Ini data yang disampaikan oleh Kapolri sepanjang triwulan pertama 2024. Ya, artinya bahwa ini kan memang menjadi kasus yang begitu besar, begitu masif. Bahkan terakhir PPATK mengatakan bahwa judi online itu juga sudah meresap ke anak-anak usia 10 tahun. Oh. Jadi sudah bukan bahkan di bawah lagi loh, Bung Ma'ruf. Di bawah 10 tahun juga katanya udah pada main tuh. Ya, tapi mungkin dalam bentuk ini ya, game itu ya, kemudian tidak sadar ya. Tapi kemudian main game online itu kan. Nah, itu kan juga agak mengkhawatirkan. Jadi kalau orang khawatirnya bahwa ini awalnya pelajar, terus pekerja, terus kemudian guru dan sebagainya, sekarang anak 10 tahun. Jadi kan ini sudah menjadi situasi sudah darurat nasional harusnya dan sudah katanya kan merugikan ratusan triliun ketika judi online juga. Tapi kan tiba-tiba kita juga dibuat kaget. Kementerian atau kemudian oknum di kementerian yang seharusnya melindungi supaya kita masyarakat atau negara ini terbebas dari kampanye judi online, ternyata ada oknum-oknum yang kemudian terlibat. Saya pikir itu menjadi sebuah pukulan telak. Tapi kadang kan ada orang bilang kalau mau main aman ya main di dalam gitu, bukan main di luar. Itu kan. Dan dari katanya dari 5, misalnya gini, mereka mendapatkan tugas untuk memblokir 5.000 situs, ternyata hanya 4.000 yang diblokir, 1.000 yang masih dalam tanda kutip dipelihara atau dibina bahasanya kan. Dan ini bayangkan juga kan itu kan agak ngeri sekali kita. Ketahuan kan. Ada juga barangkali yang belum ketahuan kan, karena betul. Situs online itu kan bebas ya, dimatikan satu, diblokir satu, mereka bisa bikin lagi mungkin semudah itu dan kampanyenya kan memang dengan beragam cara ya. Kalau dulu mungkin kampanye lewat public figure atau kemudian kan kampanye terbuka tidak bisa. Sempat lewat public figure, sempat ramai juga, dan kemarin ketika Setbor Gunawan itu diamankan karena diduga mengkampanyekan itu. Tapi kan kemudian malah justru seperti menjadi sebuah pertanyaan besar. Kok yang ini kena sementara yang artis besar nggak kena misalnya. Tapi kan itu ada sebuah pertanyaan. Jadi jangan kemudian kalau kita dari media tentu berharap jangan sepotong-sepotong dong untuk kemudian memberantas judi online ini. Plus Gunawannya dilepasin. Enak jadi duta. Saya nggak tahu kalau bahasa nggak enak, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia jangan nggak enak kan, nggak aman kita. Setelah itu ditetapkan atau dipilih sebagai duta anti judi online. Iya, karena edukasi ya. Bahkan kemarin ada salah satu yang sempat anggota dewan yang sempat diklarifikasi karena disebut pernah mempromosikan, tapi kan selalu mengatakan bahwa tidak tahu. Dan memang kalau kita bicara tidak tahu memang bisa diperdebatkan juga karena kita pun kadang masyarakat tidak tahu dan tidak sadar kita membagikan ada beberapa link yang ternyata situs judi online. Dan itu lewat viralitas dan itu biasanya lewat video misalnya video pendek tiba-tiba nongol lah itu gitu, kita nggak boleh nyebut karena nanti khawatir dikira kita promo. Tapi yang jelas kadang kita menjadi bagian yang tanpa kita sadari itu membagikan itu, dan lewat video-video pendek deh yang viral, kemudian video yang kemudian tiba-tiba ada kesannya motivasi tapi ternyata di situ nongol tiba-tiba. Nah itu juga harusnya kita mulai aware dengan itu. Jadi sekarang ini mereka bisnis ininya promosi itu bukan lewat artis lagi karena udah kena undang-undang, kena pasal kena pasal sekarang. Akhirnya mereka tuh ngambil potongan video viral, humor, lucu, terus di atasnya baru ditaruh tuh tulisan biasa gitu. Tiba-tiba nongol slot apalah tuh mode kayak gitu tuh dipromoin. Ini nyebut nih, agak deg-degan nih nyebut nih, Hatam. Apakah experience apa keceplosan? Baru dibuka tadi kan. Pantai 352 dan lain-lain tuh. Nah, terus akhirnya disebar. Wih, keren nih, lucu, akhirnya tidak sadar di forward. Yang terjadi itu yang nonton tuh udah ribuan. Betul. Ribuan bahkan. Dan yang lebih mengerikan lagi, kemarin waktu laga Timnas itu saya dapat link. Mau nonton Timnas gratis silakan nih, ada linknya. Begitu diklik situs judi. Betul. Itu Timnas live. Suara Bung Ma'ruf ada di situ. Oh gitu ya? Iya, dia ngambil dari TV. Gimana ceritanya nih? Udah kebangetan itu. Udah kacau deh. Sudah cukup aman belum? Kita udah ganti tema. Aman. Dan ketika kita klik linknya tuh itu judi promo kiri kanan segala macem. Tapi itu pasti ilegal. Itu ilegal. Kalau nontonnya di RCTI, itu nggak mungkin ada pasti itu. Tuh. Jadi itu pasti ilegal. Jadi jangan nonton di situs judi. Kalau nonton di situs judi,
Anda sama aja mempromosikan judi, tontonlah di RCTI. Betul. Atau yang menyiarkan atau ya gitu. Jadi Iya. aman kan Atau- kita dan atau netralisir. denger di Trijaya ya, denger bareng. Ya, benar. Atau nonton juga di live reaction di mana? Okezone bukannya bikin di live YouTube reaction? Okezone nanti ada. Nah, ya kan? Karena sudah dipromosikan nanti teman-teman yang tanggung jawab tim multimedia. Iya kan? Oke, kita ganti ke topik selanjutnya ya. Yes. Nah, Aman kan udah? Jadi kan Ini ironi, inisial T, jadi kan inisial T. ironi gitu. Ironi, betul. Katanya Kominfo itu memblokir judi, tapi malah mereka yang pegawai-pegawainya yang Betul. Ordal. Iya, ordal. Itulah yang menurut saya memang harusnya yaitu perlunya keseriusan. Terus kemarin yang pemerintah. ada temuan uang di staf ahlinya Kominfo periode yang lalu, benar gak tuh? Yang ada katanya ada pemeriksaannya, tapi kan oleh udah dibantah Kejagung ya. tuh. Tapi udah dibantah kan terkait dengan itu. Iya, kan, itu bahwa Itu sudah terkait dengan itu Kasus terkait lain dengan ya? kasus minyak. kasus minyak lain sawit. kayaknya. Oh. Bukan soal itu. Beda kasus ya. Beda kasus. Tapi emang benar temuan Kejagung tuh ya. Iya benar. Iya. Ya kita harapan kita ini polisi itu tidak berhenti sampai di sini doang. Itu inisial T harus di, dan namanya kenapa ini dirahasiain sih? Mungkin takut dibunuh kali ya. Siapa nih? Ya takut dikejar sama bandarnya kan. Iya. Jadi kita berharap ini kan yang kena kan penghubung semua nih. Iya. Yang orang Kominfo ini oknum itu penghubung, apa orang yang ngelola situs. Frame-nya satu dong, satu frame. Situs. Satu frame dong, jangan rame-rame dong. Yang kemarin satu frame. yang tadi ditangkap inisial A sama Iya, MN iya. itu penghubung ke bandarnya. Iya. Nah sekarang bandarnya bisa ditangkap nggak? Ah. Gitu. Kemarin Kapolri, Tapi kan katanya- Pak Listio Sigit di Iya, depan DPR udah iya, betul. secara tegas ya. Betul. Saya siap mengundurkan diri Iya. kalau ternyata saya terlibat Judol. online. Itu bagus Atau itu. menikmati ya, ada Menikmati. uang masuk gitu Ya. dari judol ya. Dan meminta anak buahnya yang takut sama bandar mundur. Oh, berarti emang ada yang takut sama bandar ya, Pak ya? Kalau ada. Oh, kalau ada. Harapannya tidak ada. Iya. Harapannya Bandara tuh tidak ada. bandara di Burma, di daerah-daerah perbatasan. Nah, ini menarik itu juga karena ternyata kan kita tidak hanya menjadi apa, dan jangan lupa ternyata kan Indonesia menjadi salah satu negara Pasar. yang pasar tinggi untuk judol, termasuk di beberapa daerah dan juga di Jakarta disebut sebagai salah satu, Jakarta Selatan temannya disebut sebagai salah satu daerah yang di Indonesia yang tinggi untuk judol. Dan sebenarnya bukan hanya persoalan bahwa ini dalam negeri yang jadi korban, tapi banyak juga anak bangsa yang mereka justru di sana di-scap untuk menjadi operator untuk judol. Tadi kan mention yang Burma dan sebagainya. Jadi ini bukan hanya masalah Mereka di Indonesia, dibohongin ya di sana dibohongin ya? kan di sana ternyata jadi admin, dan kemudian ada satu yang sudah insaf yang menjadi ustadz sekarang. Nah, itu kan jadi sudah mengatakan bagaimana situasi di sana, mereka di-scap, mereka di ini bla bla bla, dan ini adalah menjadi tanggung jawab negara bersama-sama untuk memerangi Gini ya, perang judol. Bang Mahfud, ini Mahfud. Bang Maruf. Jadi Tentang saya menjauh terus gitu. ini ya kan katanya kita memberantas situs judi online. Ya, Oke ya. Ini kita coba kita buka di ini aja deh, buka di aplikasi. aplikasi Play Store ya. Ya. Iya. Nih ya, ini saya buka nih aplikasi Play Store nih. Ini kita gimana nih mau sejuta situs pun kita aplikasi Play Store kita buka, kita klik gacor. Itu semuanya keluar. Semua aplikasinya. Nah, itu gimana ngeberantasnya? Iya. Nih. Ya itu kan Kominfo dong harusnya ada yang spesifik, itu kan. Bisa dikasih lihat gak nih? Cuma kan nggak boleh dikasih lihat. Cuma semuanya mau berapa ratus aplikasi judi online semuanya ada. Dari yang Jewel's Magic, Mahjong, semuanya ada Nggak nih. usah dibacain, Pak. Nggak usah dibayar. Ntar orang langsung saya pada makin situs minggir, semua. makanya saya makin minggir. Ini Bukan. nggak endorsement, Bukan. khawatir. Maksudnya- Jangan lupa jangan lupa bahwa itu pun pernah ini kita cerita ya. Meskipun ada sempat kemudian ada yang mereka main game yang live game. Ya live game ya. Terus kemudian dia mengeluarkan kata-kata. Ternyata itu juga terindikasi dia promo dan dia itu. Nah, jadi kalau kita ketika live menyebutkan itu khawatirnya. Nanti Khawatirnya. Tapi kalau yang ngomong pempret ya aman. Kan Iya. kita nggak mention sama sekali Iya, kan. Bukan maksudnya. Sebenarnya kita nih sungguh-sungguh nggak sih memberantas? Nah, itu kuncinya. Kita sungguh-sungguh betul. nggak? Harus Ini kan semuanya. paling ada di muka kita Ya, ini. betul Pak. Karena ketika dirilis ya, Kominfo sudah memblokir ribuan, Betul, jutaan. Tapi saya sendiri masih ngalamin. Saya buka IG, di Masih postingan-postingan sering masih banyak. Betul. Terus di website-website atau di video Apalagi ini website. masih ada. Kadang saya bertanya-tanya, mananya yang diblokir gitu, mananya yang di take down, mananya selebgram yang ditangkap. Ini saya masih lihat gitu loh postingan-postingannya kadang-kadang. Betul, yang betul. artinya nggak perlu saya pakai VPN, nggak perlu dark terbuka web, itu? web, sangat terbuka gitu. Terbuka Siapapun sekali. bisa buka. Terbuka sekali. Kelihatan jelas terang-terangan gitu mereka promonya.
Oke, tapi ini mudah-mudahan kita tetap berharap ya. Kita tetap punya harapan bahwa judi online ini bisa diminimalisir lah. Karena kalau diberantas habis kayaknya berat lah. Karena di dunia manapun, di negara manapun Betul. ada judi online. Jadi yang paling realistis adalah bagaimana pemerintah semuanya, semua pihak Betul. bisa meminimalisir lah Ya. paparan judi online, apalagi untuk anak-anak. Itu Ya. aja yang bisa Nih, dilakukan. saya buka salah satu situs judi online nih ya. Saya buka nih. Ini cuma Ini Bapak lagi buka nih? Lagi buka nih, lagi buka nih. Tapi Ini saya nggak- lagi Wah, buka. parah. Udah Wah. depo belum, Pak? www sekian-sekian kan tadi sama Bang Ma'ruf nggak boleh disebutin. Nah, betul. Bayangin aja ya. Nah, ini di close nih aman. Ini deposit awal 10.000. Iya, emang segitu, Nah, Pak. betul. Coba bayangin. 10.000-an. Emang Betul. gak gede. Coba, Kang Kata Pak- parkir juga bisa main berkali-kali nih. Iya, kata Pak Ivan kan juga, Ivan Yustian Vandana, PPATK juga bilang, transaksi itu nggak gede-gede, kecil. Justru ini untuk mengelabui, Pak, supaya nggak ketahuan. Dipecah 10.000 kali. Gitu, kali berapa Terus kali depo. sistem transaksinya tuh lewat transfer bank, e-wallet sama pulsa. Iya. Betul. Nah, segitu semakin mudah orang melakukan itu kan semakin dipermudah dan semakin susah untuk dideteksi kan. Kalau Iya. kemudian sampai via pulsa, terus kemudian Jadi kan apa bener-bener e-wallet personal ya. bener-bener Gimana personal. cara ngawasinnya? Betul, gitu. itu bisa di kamar mandi atau sambil rebahan, bisa tiba-tiba udah Dan Ngeri. pengalaman saya nih sambil cukur rambut Ya. ya, si capsternya ini, tukang potongnya itu kan main juga. Iya. tiba-tiba ya. Kang, ngapain sih main-main? Saya bilang gitu. Iseng aja Kang, kata. Kan Siapa udah- tahu ya. 10.000 doang gitu ya. Iya, jadi udah kan pasti kalah Kang. Emang katanya. Jadi cuma iseng aja ngisi waktu. Ya saya hitung-hitung nih sehari 10.000 kali seminggu. Jadi saya ruginya 70.000. Tapi di Sabtu atau Minggu saya pasti dapat tuh 30-40. Jadi lumayan, paling saya ruginya 30. Mereka udah tahu, sadar bahwa mereka kalah. Tapi memang udahlah ini permainan saya gitu. Ibaratnya kayak jajan cilok gitu. Tapi ngeri ya, melakukan sesuatu yang kita semuanya khawatir, tapi pelakunya justru merasakan bahwa itu tidak khawatir buat dia. Iya. Dianya sendiri ya nggak apa-apa katanya gitu. Bayangin ya kalau satu orang itu 10.000 sehari, dia seminggu Iya, udah iya. 70.000. Iya, iya. Satu orang kalau dikali 1.000 udah berapa tuh? 1.000 orang tuh. Iya. Bayangin.